Halo semuanya, selamat datang dan kembali bersama kami di sini. Saya Tommy Cokro, Head of Content Badiku, dan saya Alicia Jessica, Editor-in-Chief of High End Magazine. Nah, kali ini kami secara spesial mengadakan High Tea with High End Special Podcast dengan bintang tamu spesial Ibu Liliana Tanusudibyo beserta Dr. Oki Pratama selaku founder dari Benings Clinic. Dan sesuatu yang membanggakan dari Dr. Oki, ia membangun bisnis kecantikan yang mulai dari nol. Dan sampai sekarang sudah memiliki klinik hampir di seluruh Indonesia. Wow, dan rencananya hari ini kita akan ngobrol bareng membahas mengenai Beauty 101, How to Take Care Your Skin. Dan seperti yang kita ketahui, kecantikan dan perawatan kulit selalu berjalan beriringan. Kulit indah dan sehat bisa didapatkan dengan kebiasaan perawatan kulit yang tepat dan alami setiap harinya. Nah, yuk langsung saja kita akan berbincang lebih lanjut dengan tamu spesial kita, Ibu Liliana Tanusudibyo dan Dr. Oki Pratama. Halo, selamat datang Ibu Liliana. Halo semuanya. Ibu, Dan juga selamat Dr. datang Oki. Dok. Oke, pertama-tama mungkin saya mau tanya Ibu Liliana dulu. Ya. Apa sih kulit cantik yang sehat menurut Ibu? Kulit cantik menurut saya itu kulit yang sehat ya, di mana kulit itu tidak terlalu kering dan tidak terlalu oily, yang apa ya, yang bisa glowing gitu. Jadi something Glowing. yang moist, natural ya. Dan apalagi kalau di musim-musim kayak di Jakarta terutama kan musim panas gitu Iya. ya. Tentu perlu extra care juga buat kulit kita ya. Harusnya. Untuk tampil tadi ya. Iya. Moist gitu ya. Moist, Oke. Glowing. Dan menurut Dr. Oki, kulit cantik dan sehat itu seperti apa sih? Oke, kalau kita ngomongin kulit cantik dan sehat itu, biasanya kalau kita banyak melihat permasalahan kulit itu banyak sekali ya. Yang penting kulit sehat itu kulit yang terawat. Kulit yang sehat itu tidak mesti putih, tetapi kulit sehat itu dengan berbagai macam warna yang penting terjauhkan dari permasalahan-permasalahan dari misalnya kita ngomongin jerawat, hiperpigmentasi, ataupun masalah sejenisnya. Iya. Yang penting kulit yang cantik, kulit yang indah itu adalah kulit yang sehat, bebas dari permasalahan-permasalahan tersebut. Oke, kulit yang sehat dan bebas dari masalah. Nah, bicara masalah dulu nih. Benar. Apa sih masalah yang paling sering dokter Ya. hadapi terutama untuk kulit-kulit wajah orang Indonesia? Benar sekali, ini pertanyaan bagus sekali ya. Apalagi kita di Indonesia, kita dikenal sebagai iklim tropis. Ya. Iklim tropis otomatis itu sangat panas. Jadi permasalahan paling sering di Indonesia, apalagi perempuan, itu biasanya masalah hiperpigmentasi atau yang kita sering disebut awamnya flek. Itu permasalahan paling sering, apalagi di umur 30 tahun ke atas dengan musim yang tropis di Indonesia ini, itu akan meningkatkan resiko untuk timbulnya hiperpigmentasi. Dan sekarang juga dengan terjadinya pandemi dan kita sering menggunakan masker, itu tingkat permasalahan jerawat itu meningkat sekali. Jadi biasanya laporan dari seluruh cabang-cabang kliniknya saya itu peningkatan dari jumlah pasien acne itu banyak sekali. Seperti itu. Oke. Oke, dan kalau misalkan untuk Ibu sendiri nih, bagaimana sih Ibu merawat kulit, ya apalagi di negara tropis ya, dengan usia Ibu sekarang, Ibu kulitnya masih bagus gitu. Bagaimana Ibu merawat kulitnya agar selalu cantik dan sehat, Bu? Kalau saya sendiri ya, kalau merawat kulit itu as a must for me. Jadi pada saat saya sebelum tidur itu harus, terus bangun pagi juga harus ya. Jadi sebelum kita put on make up itu harusnya di cleanse, ada di tone sama moisturize. Terutama untuk kalau malam hari itu harus memakai serum, memakai krim malam, karena itu kita pada saat tidur malam itu kan long hours ya, yang itu membuat kulit kita itu dengan krim yang bagus tentunya ya, itu akan kulit kita itu akan terjaga gitu, terpelihara. Oke, jadi beberapa hal sudah Ibu lakukan dari Dari berapa masa lama ya? muda, Dari masa muda. dari masa muda harusnya, karena dari since I was around 18, 19 gitu harus. Karena dulunya saya berjerawat waktu umur 17 tahun. Setelah itu saya maintain semuanya, jadi saya nggak berjerawat lagi. Nah, ini beberapa contoh yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentu ini merupakan salah satu hal yang memang harus kita perhatikan juga ya sebagai warga Indonesia yang tinggal di negara yang tropis seperti ini. Merawat kulit wajah kita di rumah gitu ya. Nah, dari dokter mungkin ada masukan-masukan, misalnya apa sih yang harus diperhatikan ketika kita ingin memaintain atau menjaga
kesehatan kulit kita, terutama di rumah dulu deh. Benar. Jadi mungkin tadi saya menambahkan dari pernyataan dari Ibu, saya sangat yakin sekali dengan kulit yang bagus seperti ini, tidak hanya hanya menggunakan skincare yang dikatakan sama Ibu, pasti dengan pola hidup yang sudah dijalankan, yang sudah bertahun-tahun ini pasti sangat menunjang sekali. Karena pola hidup itu sangat penting sekali dalam menjaga kesehatan kulit khususnya, seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi apa yang harus kita lakukan di rumah, itu setidaknya basic skincare itu harus kita gunakan, seperti itu. Misalnya kita menggunakan facial wash, sunscreen, itu penting sekali, apalagi kita di negara tropis ya, jadi menggunakan produk-produk sunscreen, menggunakan SPF-nya, seperti itu. Dan juga kalau sebelum tidur kita harus menggunakan serum, ataupun kita menggunakan night cream-nya, seperti itu. Dan hal simpel saja, terkadang orang bisa menggunakan make up kayak gitu, terus langsung mandi aja tanpa dia cleansing dulu, itu benar sekali kata Ibu. Jadi itu hal yang memang must sekali, jadi memang penting sekali dilakukan apapun. Kalau seandainya kita menggunakan make up itu harus double cleansing, sehingga dapat menurunkan risiko timbulnya beruntus ataupun jerawat, seperti itu. Dan kalau memang memungkinkan, itu kalau seandainya orangnya mempunyai biaya dan mempunyai waktu juga, itu harus dibantu dengan treatment tambahan, karena tidak semua masalah itu bisa digunakan dengan skincare, seperti itu. Jadi harus menggunakan treatment tambahan di sebuah klinik kecantikan, menggunakan treatment-treatment khusus sehingga dia dapat mengatasi permasalahan itu dan ditunjang dengan olahraga tentunya, seperti itu. Oke, tadi sudah disebutkan ya tadi ya, asupan, kemudian soal treatment ya di klinik kecantikan, dan juga satu lagi adalah olahraga. Benar. Nah, saya masih mau bicara soal lifestyle dan habit juga nih kepada Ibu Liliana ya, terutama bicara olahraga, kemudian bicara soal asupan makanan mungkin. Ada nggak yang Ibu jaga, terutama untuk menjaga kesehatan kulit dengan asupan makanan yang dipilih, kemudian juga misalnya kegiatan olahraga misalnya? Iya, tentunya kalau saya sendiri dengan asupan makanan, saya lebih suka makan vegetable, sayur, dan vitamin tentunya. Khususnya dan tentunya buah-buahan, yang mana itu semua bisa membuat kulit kita lebih terjaga gitu, untuk memelihara kulit. Jadi dengan buah-buahan sendiri, saya lebih suka saya suka avocado, karena avocado it's a good fruit, yang mana avocado sendiri mempunyai kandungan lemak baik, yang juga bisa membuat kolesterol kita baik, dan di dalam avocado sendiri ada antioksidan yang bagus untuk kulit juga. Dan saya suka orange juga, dan di orange itu juga ada vitamin C, yang mana juga untuk kulit, untuk bisa mencerahkan kulit, untuk vitamin C. Dan ada beberapa buah lagi yang saya suka pineapple, karena pineapple itu mengandung vitamin yang mempunyai enzim bromelain ya. Yang mana itu enzim itu bagus untuk anti-inflammatory, kecuali terutama untuk orang-orang yang berjerawat ya. Jadi itu bagus sekali untuk dari dalam tubuh kita juga kita pelihara gitu, karena untuk dari dalam tubuh yang sehat tentunya kulitnya juga sehat gitu. Dan dari makan buah-buahan, sayur, dan tentunya tidur yang cukup itu benar. Terus tidak lifestyle-nya juga nggak merokok gitu, seperti kayak gitu itu harus dijaga gitu, untuk memelihara kecantikan kulit sih. Berarti ini poin-poin yang memang harus kita lakukan juga secara rutin ya dok ya? Benar sekali. Benar ya? Benar sekali. Jadi pemilihan buah-buahan, sayuran ini juga ada kaitannya dengan menjaga kesehatan kulit ya? Pastinya. Jadi kalau seandainya kita ngomongin asupan makanan, kalau kita ngomongin tentang kesehatan dulu nih, kesehatan otomatis kita ngomongin gizi yang seimbang, otomatis kita harus makan misal karbohidrat itu tetap, tapi karbohidratnya juga harus dengan yang porsi yang benar kayak gitu, jangan terlalu berlebihan, dan kalau bisa kita memilih karbohidrat yang kompleks. Protein itu penting sekali untuk tubuh kita yang sehat. Lemak, kalau bisa kita harus memperbanyak lemak yang baik seperti Ibu tadi katakan, itu kandungan avocado itu sangat baik sekali untuk memperbanyak lemak baik di tubuhnya kita. Lalu juga yang terpenting kalau kita ngomongin untuk kulit itu adalah vitamin. Nah, vitamin itu ada pastinya di buah dan sayuran. Itu kita dapat bedakan sekali, kita akan konsumsi misal selama 1 bulan full kita makan buah dan sayuran secara bagus dan teratur dan secara rutin, itu akan
sangat berdampak sekali ke kulitnya kita. Yang akan terasa biasanya itu kenyalnya kulitnya kita, hidrasi kulit itu terjaga sekali, dan kebutuhan mineral. Kebutuhan mineral itu kalau seandainya tidak tercukupi dari makanan dan minuman, biasa kita harus butuh dengan suplemen tambahan. Jadi terkadang khususnya orang Indonesia itu biasanya men-skip itu suplemen-suplemen tambahan kayak gitu. Jadi mungkin di umur-umur yang sudah 30 tahunan ke atas itu udah jadi keharusan itu, karena mungkin saja dengan kesibukannya kita, dengan mungkin habit yang sudah tidak teratur, jadi itu udah perlu sekali untuk suplemen tambahan seperti itu. Berarti soal tidur juga nih Soal krusial tidur, ya? iya pasti itu. Jadi tidur itu sangat penting sekali, harus dijaga sekali pola tidur seperti itu. Apa sih dok sebenarnya kerugian kita ketika kita memang misalnya begadang gitu ya, atau tidak nggak balance gitu ya Benar, daily activitiesnya soal tidur. Kalau ibu tadi sudah menyampaikan jam tidurnya mungkin sangat tertib dan sudah ditentukan dengan lifestyle yang begitu panjang gitu. Benar sekali. Nah menurut dokter apa sih sebenarnya masukan yang paling pas buat publik, terutama untuk menjaga kesehatan kulit dengan cara tidur yang cukup gitu? Iya, jadi kalau seandainya kita ngomongin tidur yang cukup, bukan berarti tidur yang cukup itu tidur yang lama, tetapi tidur yang berkualitas. Ya. Tidur yang berkualitas otomatis kita memang pada saat itu memang mau tidur fokus, udah kita jauhkan dari handphone, sehingga juga dijauhkan dari sinar radiasi seperti itu. Dan memang kalau kita ngomongin tidur harus melepaskan semua pikiran dan semua yang kita mau fokus tidur, sehingga kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas, deep sleep, sehingga hormon-hormon yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita, misalnya hormon melatonin, hormon-hormon yang lain itu dapat juga membantu kesehatan tubuhnya kita. Yang otomatis kalau kita ngomongin tentang kesehatan kulit pun juga akan terjaga, terhindar dari kendur biasanya paling sering itu kalau permasalahan di pola tidur biasa kantung mata, mata kendur, misalnya mata panda itu yang paling mudah sekali, yang dalam 1 minggu aja tidur tidak teratur itu biasa sudah timbul di mata. Ya. Ini saya merasa dikritik juga sama saya sering punya mata panda untuk kurang tidur. Bener. Nanti kita akan balik lagi ngomongin mata panda itu ya. Tapi saya mau tahu tips dari Ibu Liana, kan pasti sudah menjaga dari sejak muda gitu. Sebenarnya apa sih hal-hal yang mutlak dihindari agar kulit tuh agar tetap sehat dan awet muda? Yang harus dihindari. Yang harus dihindari. Iya, tadi seperti saya sudah katakan, lifestyle harus dijaga karena lifestyle itu sangat menentukan kulit kita gitu ya. Dari kita tidak merokok, terus kita tidak minum alkohol yang berlebihan seperti gitu. Terus dan juga tadi seperti tidurnya harus cukup dan berkualitas. Dan yang harus dihindarkan ya itu tadi, nggak boleh begadang gitu, tidak boleh. Makanan juga harus makanan ya harus banyak makan buah, sayur itu. Ya kalau makan daging melulu atau terlalu makan makanan yang nggak sehat gitu ya, itu ya bisa nggak bagus untuk kulit juga. Minum air yang banyak. Maaf, kalau gorengan ibu masih Goreng-gorengan membatasi atau tidak? Saya makan gorengan tapi membatasi. Oke. Sama berarti masih oke. Membatasi. Nah sekarang kita balik ke Dokter. perawatan dark circle. Kita mulai dari dark circle dulu ya untuk perawatannya. Nah bagaimana sih sebenarnya yang paling jitu gitu? Kayaknya ini masalah yang paling umum ya. Iya. Kayak kalau nggak dark circle, acne gitu Iya, kan. benar. Nah coba kalau dark circle gimana tuh? Kalau dark circle itu biasanya ada perawatan khusus ya untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi kalau bawah mata kita harus mengetahui dulu nih apakah terjadinya kantung mata, ataukah itu keriput matanya, ataukah itu kantung matanya mengendur, ataukah celong matanya. Jadi banyak jadi beda-beda tuh. Jadi terkadang ada misalnya orang bilang permasalahan kantung mata di misalnya kita ngomong di filler saja, rupanya kantung matanya itu menggembung. Masa udah menggembung di filler lagi makin menggembung. Iya, jadi harus kita lihat dulu kalau misalnya dia celong bisa dilakukan filler, misalnya dia keriput misalnya di botox, misalnya mengendur bisa dengan di misalnya Ultera, HIFU yang sejenisnya untuk pengencangan seperti itu. Itu kalau
kalau kita ngomongin treatment. Tapi kalau kita ngomongin dengan skincare-nya, otomatis ada produk-produk yang sekarang ini ada dibedakan lagi. Kalau zaman dulu kita ngomongin ya krim ya satu jenis aja, krim untuk muka bisa dipakein ke bawah mata bla bla bla. Walaupun krim-krim itu bisa aja kita taruh di bawah mata. Tapi sekarang ada terkhusus lagi nih, ada eye cream, eye serum yang memang khusus untuk di bawah mata. Nah, ini mungkin untuk tips-tips juga untuk yang nonton ini. Hal kecil aja, kalau seandainya kita ngomongin tentang skincare, kalau kita menggunakan skincare di bawah mata, itu harus menggunakan jari manis. Kenapa menggunakan jari manis? Karena tekanannya lebih lemah. Karena kalau di bawah mata itu kulitnya yang paling benar-benar rentan, sensitif. Jadi harus menggunakan tekanan yang lebih lemah. Jadi biasanya kalau memang mau mengikuti keilmuannya, gunakanlah jari manis untuk memberikan tekanan di sekitar bawah mata. Hal simple saja sih seperti itu. Oke, nah tadi kan soal dark circle, kemudian juga apa namanya tadi kantung mata ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang berusia di atas 40 tahun, itu jenis-jenis perawatan atau treatment apa aja sih yang paling tepat, Dok? Iya, benar. Jadi kalau kita udah ngomongin usia 40 tahunan ke atas, itu otomatis banyak treatment-treatment tambahan yang dibutuhkan. Otomatis kita ngomongin sesuai keluhan dulu nih, keluhannya apa. Tapi biasanya keluhan-keluhan itu kulit kendur, keriput, yang tidak bisa kita hindarin soal itu. Karena orang itu pasti akan menua. Tetapi dia bisa mengatasinya dan sehingga tidak terlihat tua dan selalu awet muda. Dengan cara seperti apa? Biasanya orang melakukan botox, filler, yang sekarang lagi hits-hitsnya juga salmon DNA seperti itu. Dan kalau seandainya lebih bagus lagi itu terapi stem cell. Jadi kalau udah melakukan terapi stem cell itu apa? Jadi orangnya itu disuntikan stem cell, bisa secara masuk ke dalam tubuh atau disuntikan ke bagian-bagian tertentunya sehingga meregenerasi lagi sel-selnya kembali seperti itu. Jadi bisa kembali sel-selnya yang masih muda. Jadi itu yang kata orang udah misalnya udah berumur tapi kok masih terlihat umur 20-an karena di dalam tubuhnya sel-selnya udah sel-sel muda semua seperti itu. Jadi dengan perkembangan zaman umur boleh bertambah, tampilan tidak akan bertambah, tetap awet muda seperti itu. Seperti Bu Liliana, awet muda selalu. Nah, kalau untuk Ibu Liliana sendiri, apakah Ibu beauty treatment atau hanya skincare dan asupan? Iya, saya bersyukur ya. Saya hanya menggunakan skincare yang baik gitu. Dan saya selama ini saya belum pernah botox, saya belum pernah fillers, belum pernah stem cell juga. Jadi menurut saya hal-hal yang ini saya masih takut gitu lah ya. Jadi saya merasa saya bisa, saya mencoba untuk menjaga lifestyle saya mencoba untuk makan makanan yang sehat dan minum vitamin. Itu yang menurut saya di porsi saya gitu loh, di diri saya. Karena kan kita nggak tahu, masing-masing orang kan punya porsinya sendiri-sendiri dan punya maksudnya punya mereka perlu gitu loh di dalam dirinya masing-masing. Tapi sementara saya masih belum perlu tentang itu gitu. Tapi ya mungkin next time, I don't know. Sekarang kan masih belum perlu. Jadi saya masih menjaganya dengan skincare yang baik gitu, lifestyle yang baik dan minum vitamin. Karena dari internal vitamin itu yang tadi seperti dokter katakan juga bisa meregenerasi sel-sel kita di dalam gitu. Jadi dengan vitamin yang bagus itu kita juga bisa suplemen our body gitu. Ini jawaban Ibu menjawab semua pertanyaan publik nih soal rahasianya apa ya Ibu Liliana. Kuncinya dari muda sudah sadar akan pentingnya kesehatan tubuhnya. Itu kuncinya dari muda. Gitu. Harus aware. Sebenarnya yang mengajari ini otodidak atau Ibu memang sudah diajari? Saya sebelumnya kan memang saya dulu masuk di beautician gitu. Saya mengerti tentang beauty juga, jadi otodidak sih juga. Jadi dari saya tadi seperti dokter katakan bahwa kalau kita cleansing atau kita put krim itu harus pakai jari manis karena jari ini yang paling lemah. Jadi kalau saya sendiri untuk cleansing aja pakai jari manis, nggak pernah. Jadi nggak pernah kasih tekanan gitu. Tapi saya juga melihat sekarang banyak alat-alat yang justru kulit kita digosok-gosok gitu kan. Kita bilang, aduh ini kok beda ya gitu loh. Jadi
kadang kita takut gitu loh ke klinik-klinik yang digosok-gosok itu malahan. Jadi lebih baik kita jaga skincare sendiri gitu loh. Jadi hati-hati memilih klinik juga sih. Ya, terus. Oke, nah Ibu dari dokter sendiri melihat stigma sekarang ya, stigma orang Indonesia terutama ya, yang sering dokter hadapi yang menurut dokter ini nggak tepat nih sebenarnya untuk menjaga kulit tuh harusnya nggak begini. Itu apa aja misalnya yang dokter hadapi? Misalnya ya, kadang yang sering terjadi, isu-isu yang terjadi di masyarakat, terkadang orang datang misalnya untuk membeli produk-produk itu yang lagi hype, tapi misalnya harganya murah yang nggak masuk akal, tapi hype ikut-ikutan kayak gitu, yang nggak tahu ini fungsinya buat apa, cocok nggak untuk kulit kita, asal beli aja, yang penting ikut hype aja, yang nggak tahu nanti ini produk bener atau enggak, apakah sudah BPOM atau enggak, yang penting ikut-ikutan tren saja. Itu yang sering banget terjadi nih, stigma yang terjadi karena ya sekarang perkembangan medsos udah sangat ini sekali ya, gila-gilaan sekali. Jadi semua orang bisa memviralkan sesuatu dengan mudah gitu. Ataupun misalnya kalau kita ngomongin treatment, terkadang banyak sekali tempat-tempat, misalnya ngomongin tempat-tempat yang tidak layak. Jadi kalau kita ngomong klinik kecantikan itu kan harus ada surat izin usahanya, penanggung jawab dokternya kayak gitu. Tapi banyak orang datang ke klinik kecantikan yang dia bilang klinik kecantikan padahal itu tidak resmi, tidak ada dokter penanggung jawabnya kayak gitu. Dan kalau kita ngomongin salon pun juga ada kapasitas batasannya, dia melakukan tindakan-tindakan di sana, tidak bisa dia melakukan misalnya kita ngomongin laser, tindakan injeksi-injeksi menggunakan jarum suntik itu tidak boleh. Jadi harus berhati-hati tuh dengan hal-hal yang terjadi di masyarakat seperti itu sekarang ini. Ini harus di-aware sekali seperti itu. Sosmed sangat terbuka ya. Benar sekali. Benar. Oke, boleh diceritain nih sekarang mengenai perawatan-perawatan yang tersedia di Bening Klinik. Oke, kalau kita ngomongin Bening Klinik ini, jadi perawatan juga udah dari atas sampai ke bawah, jadi head to toe udah ada semuanya gitu. Jadi perawatan rambut juga sudah ada, kayak gitu. Perawatan misalnya untuk tubuh, untuk pencerahan kulitnya, kayak gitu. Terus kalau kita ngomong Bening Klinik, otomatis alat-alat terbaik nomor 1 di dunia itu saya datangkan semuanya di kliniknya saya. Jadi orang-orang tidak mesti jauh-jauh datang, misalnya sekarang trennya ke Korea kayak gitu. Tidak mesti ke Korea misalnya, ataupun ke Thailand, ataupun ke Eropa, Amerika, semua alat-alat terbaik nomor 1 di dunia ada semua di kita. Alat pengencangan juga ada, yang terbaik ya. Kayak gitu. Kalau kita ngomongin pengencangan semua klinik pasti ada, tapi yang terbaiknya belum tentu semua klinik ada. Dan juga tidak semua klinik pasti semua lengkap. Nah, kalau kami semua cabangnya pengencangan terbaik nomor 1 dunia ada, misalnya slimming terbaik nomor 1 dunia ada, laser terbaik juga ada, sehingga ketika orang datang tadi itu yang kata Ibu tadi harus ada trust-nya juga, jangan sampai asal-asalan orang datang kayak gitu tapi nggak tahu nih apakah benar ataupun jadi timbul keraguan, bener nggak ini klinik kok kayak tadi tuh main asal-asalan iniin mukanya, sedangkan yang Ibu tahu tadi kulit itu dirawat banget, ini kok klinik aneh kayak gitu. Jadi itu yang harus kita tonjolkan untuk perawatan-perawatan memang yang terbaik di dunia dengan dokter-dokter yang kompeten juga kayak gitu, sehingga menjadi sebuah hal yang berkesinambungan sehingga klinik ini dapat dipercaya seperti itu. Oke, nah ke Ibu Lili nih soal anti-aging kan sekarang sering banget dibicarakan di publik ya. Benar. Orang selalu melihat bahwa ini sesuatu hal yang memang dicari gitu ya, untuk khususnya orang-orang yang produktif, kemudian usia 40 tahun ke atas. Nah, untuk versi Ibu Liliana tadi sudah dijelaskan bagaimana lifestyle dan juga habit sudah dilakukan sejak muda dulu. Tapi ada hal lain tidak Bu secara holistik yang bisa Ibu share ya, terutama untuk menjaga kesehatan kulit, kemudian juga menjaga mood agar terlihat selalu awet muda gitu Bu? Menurut saya happiness ya. Dalam hidup ini kan kita harus punya apa ya, tujuan hidup ya, dimana tujuan hidup kita jelas, terus kita punya sesuatu kebahagiaan di dalam hidup ini, karena kebahagiaan itu bisa diciptakan dalam diri kita sendiri, bukan orang lain yang membuat kita bahagia, tapi kita bisa membuat diri kita bahagia sendiri gitu. Dari tidak perlu kita gimana ya, banyak orang yang menuntutkan juga, kenapa sih kamu nggak membahagiakan saya gitu, padahal bahagia itu nggak perlu dari orang lain, tapi bahagia itu dari diri kita sendiri. Mau
mau seberapa apapun orang kerjakan, tapi kalau kita dirinya tetap bisa bahagia ya kita lakukan gitu. Jadi kebahagiaan itu timbul dari diri sendiri sih. Jadi Itu yang you have to define your own happiness gitu Bu ya. Iya. Itu yang harus dilakukan. Sebenarnya. Itu Kita setuju Dok ya? Betul, setuju sekali tentang kebahagiaan dan bagaimana mensyukuri tentang diri kita sendiri. Harus Iya, disyukurin. Benar-benar. Nah, balik lagi gini ke Bening Klinik. Mau mengenal lebih untuk perawatan-perawatan yang tersedia di Bening Klinik. Pasti kan kalau misalkan banyak penonton di sini mau datang nih ke Bening Klinik. Gimana sih biar tahu kalau ini tuh perawatan yang tepat untuk saya? Ya. Gitu. Benar. Bagaimana tuh langkah-langkahnya? Benar. Jadi kalau seandainya kita datang ke Bening Klinik itu biasanya kita harus melakukan konsultasi tetap Ya. ya, walaupun misalnya pasien saya mau langsung aja saya tahu udah permasalahannya apa. Itu kami dengan tegas itu pasti menolak pasiennya seperti itu. Tetap harus melewati prosedurnya, harus konsultasi dianya dengan dokternya, disesuaikan dengan permasalahannya dan saya dengan tegas dengan pegawai-pegawai saya kalau seandainya ada pasien yang meminta memang sesuai yang dia inginkan, misalnya contoh misalnya dia mau meminta melakukan filler untuk di bibirnya dengan yang misalnya lagi hype sekarang dibuat jontor-jontor ataupun apa, dia senang tapi dengan beauty-nya kan tidak terlihat bagus seperti itu untuk diri dia misalnya seperti itu. Mungkin dia senang tapi orang melihat dia tidak bagus, jadinya akan menjadi iklan yang jelek di orang lain ke sayanya ataupun ke kliniknya saya, tapi dia bahagia, tapi itu lebih baik saya tolak seperti itu. Jadi biasanya disesuaikan dengan permasalahannya seperti itu. Apalagi untuk kliniknya kami kan sudah sangat dikenal sekali untuk di Indonesia ini gitu. Jadi pastinya harus sesuai prosedurnya seperti itu dengan yang memang pantas untuk dilihat gitu. Jadi for information juga untuk Bening Kliniknya juga sekarang sudah mendapatkan rekor muri. Alhamdulillah dapat rekor muri untuk sebagai klinik kecantikan dengan laser jenis terbanyak juga, dengan skincare-nya juga dan penjualan e-commerce terbanyak se-Indonesia seperti itu. Dan Super Brand 2022 untuk klinik dan skincare-nya gitu. Jadi ya itu untuk menambah trust pasien juga datang ke kliniknya kami seperti itu. Dan komitmen ini kan sudah berjalan cukup lama perjuangan dari dokter sendiri ya. Benar sekali. Kalau misalnya dijelaskan singkat nih Dok, perjalanan dokter terutama untuk membangun Bening Klinik, apa saja sih yang selalu dikembangkan oleh dokter, terutama kita melihat ke depan juga ya, kebutuhan dari publik di Indonesia. Benar, jadi kalau kita ngomongin tentang Bening Klinik ini, kita udah memulai dari tahun 2017, bahkan dari daerah sebelumnya. Saya memulai ini di Maret 2017 di kota Jambi. Lalu cabang keduanya buka di Palembang, seperti itu. Jadi saya mengembangkan ini memang secara otodidak, karena sebelumnya saya belum pernah kerja di klinik kecantikan orang lain. Akhirnya saya yang dulu masih praktek di Jambi dulunya. Ketika saya buka di Palembang, saya sudah tidak mau praktek lagi. Kenapa? Saya menginginkan ketika orang datang ke Bening Klinik itu karena kualitasnya Bening Kliniknya, karena dokter-dokternya yang baik, karena namanya yang bagus, karena alatnya yang bagus, bukan karena tangan dokter Okinya. Karena saya tidak mau orang datang karena dokter Oki yang mengerjakan, tapi karena kualitasnya yang baik, sehingga nanti ketika dokter Oki sudah tidak praktek lagi, pasiennya tetap ramai. Dan ketika akhirnya saya buka di Jakarta di tahun 2020 kemarin, akhirnya itu pengembangan sudah sangat cepat sekali, karena alat-alat terbaik nomor 1 dunia ada, dengan klinik yang luas sekali, dan alhamdulillah di tahun ini kita akan mengejar untuk 50 cabang untuk Bening Klinik tanpa franchise satupun. Jadi itu kepemilikan saya semua, jadi mengejar di tahun ini 50 cabang, dan insya Allah kalau seandainya semua dilancarkan, kami menginginkan di 2024 menjadi klinik pertama yang IPO seperti itu. Wow. IPO. Ya, oke. The next one ya berarti ya. Oke. Nah, ini ternyata kita sudah sampai di penghujung ya. Berasa ya. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak Ibu Liliana, terima kasih. Dokter Oki, terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Ya baik, dan demikian obrolan seru kami bersama Ibu Liliana Tanusudibyo dan Dr. Oki Pratama tentang Beauty 101, How to Take Care Your Skin. Dan tentu kami harap semoga banyak masukan dan juga informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa follow sosial media High End Magazine dan serta subscribe website High End untuk mengetahui berita fashion dan lifestyle terupdate. Nice, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di High Tea with High End Special Podcast. Dan juga kami masih punya deretan tamu-tamu yang luar biasa yang bisa sharing knowledge mereka ke kita semua ya. Stay tune. Oke, saya Tommy Cokro dan saya Alicia Jessica. Pamit dan undur diri. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.